Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-5a yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Gangguan Saluran Keuangan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang berkata hari-hari ini bahwa kita sedang ada dalam situasi krisis atau resesi, dan tiba-tiba seseorang mengalami kekurangan uang, tiba-tiba satu keluarga mengalami defisit keuangan, atau gereja, pekerjaan, pelayananmu mengalami defisit keuangan, lalu banyak orang berkata, itu karena krisis, itu karena resesi. Orang mulai mengkambing hitamkan krisis dan resesi. Tapi saudara dan saya tidak menyadari bahwa terkadang krisis keuangan itu terjadi karena seseorang memiliki gangguan pada saluran keuangannya. Dan hari ini saya mau share tentang gangguan pada saluran keuangan. Kita mulai dengan gangguan yang pertama. Itu ada pada ayat yang tadi saya baca dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Di situ sebenarnya ada larangan, jangan kamu menjadi hamba uang. Jadi ketika saudara dan saya menjadi hamba uang, dikendalikan oleh uang, maka kita suatu hari nanti pasti krisis. Karena apa? Karena orang yang menjadi hamba uang itu bertentangan dengan firman. Dan waktu bertentangan dengan firman, sudah pasti keuangannya tidak akan diberkati. Jadi saluran keuangan saudara dan saya bisa terganggu kalau saudara menjadi hamba uang, ngejar uang. Saudara harus menjadi tuan atas uang, maka saluran keuangan saudara pasti tidak akan mengalami gangguan. Ini yang pertama. Yang kedua, gangguan pada saluran keuangan saudara dan saya bisa terjadi jika kita tidak mencukupkan diri kita berdasarkan keuangan atau gaji yang kita punya. Di situ dibilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, dengan uang yang kamu punya, dengan gaji yang kamu punya. Jadi kalau saudara bekerja gajinya 500, ya kebutuhannya harus saudara cukupkan 500, jangan melebihi. Kalau saudara melebihi itu, maka saudara sedang memiliki saluran keuangan yang terganggu. Dan suatu hari pasti krisis. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu dengan gajimu, dengan uang yang dipercayakan bagi kamu. Jangan melebihi. Ketika saudara mulai memenuhi keinginan saudara melebihi keuangan yang ada pada saudara, maka di situ saluran keuangan saudara sedang mengalami gangguan. Yang ketiga, saluran keuangan seseorang mengalami gangguan dan akan berakibat dia sendiri yang krisis resesi keuangan. Yang ketiga itu adalah karena dia memakan benih yang harusnya dia tabur. Jadi di dalam setiap keuangan saudara dan saya, di dalam berkat keuangan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, kalau saudara baca di Korintus, itu ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Jadi benih keuangan yang Allah percayakan bagi kita itu gak boleh kita pakai untuk diri kita sendiri, tapi kita harus menabur. Jadi saluran keuangan seseorang bisa mengalami gangguan karena dia memakan bagian yang harus dia tabur. Dia
tidak melepaskan benihnya, tapi dia memakannya. Jadi kalau saudara mau supaya saudara tidak mengalami gangguan keuangan, ya, benih keuangan yang Tuhan taruh bagi saudara yang adalah benih, itu harus saudara dan saya tabur. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu saudara bisa lihat, ada banyak orang di saat krisis, dia tidak mengalami gangguan pada saluran keuangan. Karena apa? Karena dia menabur benih yang harusnya memang dia tabur. Karena dia mencukupkan dirinya dengan gaji atau uang yang ada padanya. Karena dia tidak menjadi hamba uang, tapi dia menjadi tuan atas uang. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, yang keempat, kalau saudara mau supaya tidak mengalami gangguan pada saluran keuangan saudara dan saya, maka kita harus taat. Taat. Dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, itu Alkitab menunjukkan bahwa orang yang taat, yang mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya, maka segala berkat ini akan datang kepadanya. Diberkati di ladang, salah satu diberkati di ladang, diberkati adonannya. Semua yang dikerjakan itu menjadi berkat. Dia tidak kekurangan, dia tidak akan mengalami krisis. Bahkan di bagian ayat salah satunya bilang gini, kamu tidak akan meminta pinjaman, tapi kamu akan memberi pinjaman. Jadi ketika seseorang mengalami gangguan krisis, gangguan pada saluran keuangan, itu tanda-tandanya dia berhutang. Tapi kalau dia tidak mengalami gangguan pada saluran keuangan, itu tandanya dia tidak berhutang, malah dia justru yang memberi pinjaman. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tangkap sesuatu dari bagian hari ini, bahwa sesungguhnya Tuhan memberkati saudara dan saya dengan keuangan sesuai dengan kapasitas kita. Dan mari kita lakukan 4 poin ini, supaya kita tidak mengalami gangguan pada saluran keuangan. Kita taat pada apa yang Tuhan perintahkan, tidak boleh memakan benih yang Tuhan percayakan untuk harusnya kita tabur. Kita harus mencukupkan diri kita berdasarkan uang atau gaji kita. Jangan besar pasak daripada tiang. Tapi yang keempat, yang poin 1 saya tadi bahas, kita harus menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Dan kita harus menjadi tuan atas uang itu. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak mengalami gangguan pada saluran keuangan kita. Amin.